Pada video ini kita akan membahas topik yaitu memperkenalkan penawaran atau produk baru kepada pasar. Adapun poin-poin bahasan dalam video ini yang pertama adalah tantangan apa yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengembangkan produk dan layanan baru. Yang kedua adalah proses dan struktur organisasional seperti apa yang dilakukan oleh manajer untuk mengelola proses pengembangan produk baru. Yang ketiga, apa saja tahapan-tahapan utama dalam mengembangkan layanan dan produk baru. Yang keempat, apakah yang menjadi cara terbaik dalam mengelola proses pengembangan produk baru. Dan yang kelima adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat difusi dan juga tingkat adopsi konsumen terhadap produk dan layanan yang baru saja di launching. Pengembangan produk baru dapat membentuk masa depan dari suatu perusahaan. Produk-produk yang disempurnakan, seperti contohnya ditambahkan fiturnya atau disempurnakan rasanya, ini dapat meningkatkan atau menjaga penjualan perusahaan tetap stabil. Kemudian produk-produk yang baru pada dunia ini dapat mengubah industri dan mengubah perusahaan dan juga mengubah kehidupan. Contohnya seperti saat diperkenalkan iPod sebagai suatu device untuk mendengarkan musik, kemudian mobil listrik dan sebagainya, ini bisa mengubah industri dan mengubah kehidupan. Kemudian rasio kesuksesan produk yang rendah dari produk-produk baru ini merupakan sebab atau akibat dari banyaknya tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam proses pengembangan produk baru. Poin yang pertama adalah opsi produk baru. Terdapat sejumlah variasi dari tipe produk baru dan berbagai cara untuk menciptakannya. Bahasan yang pertama adalah membuat atau membeli produk baru tersebut. Suatu perusahaan dapat menambah produk baru melalui akuisisi atau mengembangkan sendiri produk baru. Saat mereka memutuskan untuk mengakuisisi, perusahaan dapat membeli perusahaan lain, dapat membeli paten dari perusahaan lain atau lisensi atau franchise dari perusahaan lain. Contohnya adalah raksasa makanan dari Swiss yaitu Nestle. Mereka memperluas eksistensi mereka di Amerika Utara dengan mengakuisisi berbagai macam brand yang berbeda-beda seperti Carnation, Hills Brothers, Stouffer's dan sebagainya. Dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan dan brand-brand ini, mereka dapat menawarkan berbagai produk baru dalam portfolio mereka ke pasar Amerika Utara. Namun perusahaan hanya dapat melakukan sejumlah akuisisi yang terbatas. Pada suatu poin tertentu, mereka perlu untuk melakukan organic growth atau perkembangan organik, yaitu artinya adalah mengembangkan produk baru dari dalam perusahaan dengan menggunakan sumber daya perusahaan sendiri. Dalam mengembangkan produk, perusahaan dapat menciptakan produk baru di laboratorium mereka sendiri atau mereka dapat melakukan kontrak dengan periset independen atau perusahaan-perusahaan pengembang produk baru untuk mengembangkan produk-produk baru yang spesifik atau teknologi-teknologi baru. Perusahaan seperti Samsung, General Electric, Diageo, dan sebagainya, mereka memiliki new product consulting boutique, itu untuk menyediakan insight-insight yang fresh dan pandangan-pandangan atau perspektif yang fresh mengenai potensi-potensi dari pengembangan produk baru. Bahasan berikutnya adalah tipe-tipe produk baru. Produk baru terbentang dari produk yang benar-benar baru pada dunia yang dapat menciptakan pasar yang benar-benar baru hingga ke pengembangan produk yang hanya merupakan penyempurnaan minor dari produk yang sudah ada. Aktivitas pengembangan produk sebagian besar adalah pengembangan atau improvisasi dari produk yang sudah ada. Contoh dari aktivitas ini adalah brand extension, yaitu memperkenalkan suatu produk dengan mempergunakan merek yang sama
Jadi memperkenalkan produk baru yang masih dalam satu kategori pasar ataupun kategori pasar yang berbeda. Contoh dari brand extension adalah saat Dove ini mengembangkan produk untuk pria, yaitu Dove for Men. Jadi ini merupakan pengembangan produk baru dari Dove, tapi masih menggunakan merek atau brand Dove. Jadi ini merupakan contoh brand extension. Contoh lain adalah saat Panasonic memperkenalkan produk-produk elektronik yang lain seperti TV, kemudian kulkas, dan sebagainya. Jadi pada Sony contohnya modifikasi dari produk-produk yang sudah ada ini merupakan atau membentuk 80% dari aktivitas pengembangan produk baru mereka. Jadi saat ini benar-benar cukup sulit untuk mengidentifikasi produk-produk blockbuster yang bisa mentransformasi suatu pasar. Artinya produk blockbuster ini adalah produk yang benar-benar baru yang dapat mentransformasikan pasar atau bahkan industri. Hanya kurang dari 10% dari keseluruhan produk baru adalah produk yang memang benar-benar inovatif dan baru pada dunia. Di produk-produk ini mereka membutuhkan biaya yang sangat besar dalam pengembangannya dan juga mereka memunculkan tingkat resiko yang cukup tinggi. Walaupun inovasi yang radikal ini dapat merugikan perusahaan dalam jangka pendek, namun apabila inovasi produk yang radikal ini sukses, mereka dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang sustainable dibandingkan dengan produk-produk yang biasa-biasa saja, dan juga dapat menghasilkan hasil secara finansial yang cukup signifikan. Terdapat sejumlah teknik yang dapat diandalkan dalam mengestimasi permintaan untuk inovasi-inovasi yang radikal. Contohnya adalah teknik focus group dapat memberikan perspektif pada keinginan dan kebutuhan konsumen. Namun pemasar juga mungkin membutuhkan pendekatan penyelidikan yang berbasis observasi dan juga feedback dari pengguna-pengguna awal mengenai bagaimana pengalaman mereka mempergunakan produk dan juga cara-cara lain seperti dengan online chat untuk mendapatkan feedback atau dengan mengamati blog-blog yang berfokus pada produk. Terdapat sejumlah tantangan dalam hal launching produk baru, yaitu yang pertama adalah tingginya ketidakpastian dalam hal teknologi, tingginya ketidakpastian dalam hal penerimaan pasar, kompetisi yang sangat ketat di industri, kemudian tingginya biaya investasi pengembangan produk, kemudian siklus hidup produk yang pendek. Artinya saat ini siklus hidup produk sudah menjadi semakin pendek, artinya dari perkenalan produk ke pasar hingga ke tahap decline atau tahap penurunan permintaan produk tersebut, durasi waktunya itu sangat pendek. Sehingga dari awal perkenalan sampai dengan produk tidak populer lagi, ini jangka waktunya cukup pendek sehingga ekspektasi dari return secara finansial ini juga cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu. Ini diakibatkan oleh semakin tingginya adopsi teknologi oleh konsumen. Kemudian tantangan berikutnya adalah sumber-sumber pendanaan untuk proyek-proyek yang tergolong beresiko ini sangat sulit untuk dicari. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tantangan dalam pengembangan produk baru. Yang pertama adalah innovation imperative atau pentingnya inovasi. Dalam ekonomi yang dikarakteristikkan oleh perubahan yang cukup cepat, inovasi berkelanjutan merupakan hal yang penting. Di perusahaan-perusahaan yang sangat inovatif, mereka mampu untuk mengidentifikasi dan secara cepat menangkap peluang pasar. Perusahaan-perusahaan yang gagal untuk mengembangkan produk baru akan membuat produk-produk mereka saat ini rentan terhadap perubahan dari kebutuhan konsumen dan juga taste konsumen yang berubah seiring dengan perkembangan zaman,
dan juga sangat rentan terhadap teknologi baru, kemudian siklus hidup produk yang semakin pendek, kemudian juga rentan terhadap kompetisi yang semakin meningkat, baik kompetisi secara domestik ataupun kompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke pasar nasional ataupun kompetisi dengan perusahaan asing di pasar global. Contohnya adalah Kodak yang merupakan leader atau pemimpin pasar dalam pasar film tradisional yang saat ini sudah mulai memudar jumlah peminat dan pasarnya. Kodak bekerja sangat keras untuk mengembangkan bisnis model yang baru dan juga proses pengembangan produk baru dalam industri digital fotografi. Jadi tujuan baru dari Kodak adalah untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Apple dalam industri musik. Jadi Kodak ini membantu konsumen untuk mengorganize dan mengelola personal libraries mereka untuk menyimpan foto-foto dari konsumen. Poin berikutnya adalah kesuksesan produk baru. Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang sudah established, mereka fokus pada inovasi-inovasi tambahan. Jadi memasuki pasar baru dengan mengutak-atik produk mereka untuk konsumen yang baru, mempergunakan variasi-variasi pada produk inti yang mereka miliki untuk tetap berada satu langkah di depan pada industri. Dan mereka berusaha menciptakan solusi-solusi sementara untuk permasalahan-permasalahan pada industri. Contohnya adalah saat Scott Pepper, saat mereka tidak bisa berkompetisi dengan Fort Howard Paper Co. untuk dalam hal harga untuk pasar tisu toilet bagi perusahaan. Jadi ini merupakan pasar B2B, business to business. Jadi Scott Pepper ini mereka mencoba mencari solusi dari perusahaan-perusahaan Eropa, yaitu dengan memperkenalkan dispenser toilet tisu yang dapat menampung roll tisu yang lebih besar, sehingga dapat dipergunakan dalam waktu yang lebih lama, sehingga penggantian toilet tisu ini tidak perlu dilakukan sesering mungkin. Jadi Scott Pepper ini membuat roll toilet tisu yang lebih besar dan juga memberikan konsumen yang merupakan perusahaan ini dengan dispenser toilet tisu secara gratis. Jadi Scott tidak hanya memenangkan konsumen pada pasar yang baru ini, Scott juga tidak menjadi terlalu rentan terhadap kompetitornya, seperti salah satu kompetitornya yaitu Fort Howard. Jadi Fort Howard ini bisa menurunkan harga, namun Fort Howard tidak menawarkan roll tisu yang lebih besar dan juga tidak menawarkan dispenser yang dibuat secara tailor-made terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi konsumennya. Ditemukan juga bahwa produk yang didesain semata-mata ditujukan untuk pasar domestik menunjukkan rasio kegagalan yang cukup tinggi, juga menunjukkan market share yang rendah dan juga tingkat pertumbuhan yang rendah. Kemudian produk yang didesain untuk pasar dunia atau setidaknya didesain untuk mengakomodir juga pasar negara tetangga, produk-produk ini dapat mencapai profit yang secara signifikan lebih tinggi di pasar domestik mereka dan juga di pasar internasional. Jadi implikasinya adalah perusahaan perlu untuk mempertimbangkan untuk mengadopsi perspektif internasional dalam merancang dan mengembangkan produk baru. Walaupun produk tersebut hanya akan dijual di pasar domestik saja. Tingkat kegagalan produk baru diestimasikan setinggi 50% atau bahkan 95%. Jadi produk-produk baru ini gagal diterima di pasar karena beberapa alasan. Yang pertama adalah tidak melakukan riset pasar atau melakukan riset pasar tapi salah menginterpretasikan hasil riset. Berikutnya adalah mengoverestimasi dari
ukuran pasar. Artinya ukuran pasar ini di overestimate atau tidak mengetahui ukuran pasar secara akurat. Kemudian biaya pengembangan produk yang tinggi, desain produk yang kurang baik, kemudian kinerja produk yang tidak efektif, kemudian ketidaktepatan dalam hal positioning produk, ketidaktepatan dalam hal iklan, penetapan harga, dan juga kurangnya support distribusi. Kemudian faktor lain adalah kompetitor yang juga menyerang dengan cukup keras, dan yang terakhir adalah tingkat return on investment yang rendah. Terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan produk baru. Yang pertama adalah kekurangan ide-ide penting. Contohnya adalah mungkin terdapat hanya sedikit cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produk-produk basic seperti baja misalnya. Dia ada sedikit sekali cara untuk melakukan diferensiasi atau improvisasi pada produk baja ataupun produk deterjen misalnya. Kemudian yang kedua adalah pasar yang sudah terfragmentasi. Jadi pasar ini akan terfragmentasi seiring dengan waktu. Jadi saat awal perkenalan suatu produk, katakanlah awal perkenalan produk smartphone misalnya, smartphone jenis apapun akan diterima, jadi ukuran pasar cenderung sangat besar. Kemudian lama-kelamaan akan terfragmentasi ke menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Contohnya ada konsumen yang menginginkan smartphone khusus untuk selfie, kemudian konsumen yang khusus untuk gaming, konsumen untuk bisnis dan sebagainya. Jadi semakin lama pasar akan semakin terpecah-pecah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin berkembang di pasar satu produk tertentu. Jadi company atau perusahaan dalam hal ini mereka perlu memfokuskan produk baru mereka pada ukuran pasar yang kecil. Sehingga ini artinya penjualan juga lebih kecil dan juga profit akan juga semakin kecil untuk setiap kategori produk pada setiap kategori pasar. Berikutnya adalah hambatan-hambatan sosial, ekonomi, dan hambatan dalam hal birokrasi atau peraturan kepemerintahan. Produk baru ini perlu untuk memuaskan beberapa standar yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti standar keamanan, standar lingkungan. Contohnya untuk produk-produk seperti mobil harus memenuhi standar dari pollution standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ini merupakan suatu tantangan juga bagi perusahaan untuk bagaimana dapat memenuhi standar polusi minimal yang perlu untuk diikuti oleh perusahaan. Kemudian berikutnya adalah biaya pengembangan. Di perusahaan typically mereka harus menghasilkan banyak ide untuk menemukan hanya satu atau beberapa ide yang layak untuk masuk ke dalam proses pengembangan lebih lanjut. Sehingga ini artinya adalah biaya R&D yang tinggi, biaya manufacturing, dan biaya pemasaran yang cukup tinggi juga. Tantangan berikutnya adalah kekurangan modal. Jadi sejumlah perusahaan dengan ide-ide yang baik justru tidak mampu untuk mendapatkan pendanaan untuk melakukan riset produk dan meluncing produk baru tersebut. Permasalahan berikutnya adalah waktu yang diperlukan untuk pengembangan produk ini menjadi semakin pendek. Di perusahaan dalam hal ini perlu belajar untuk bagaimana mengurangi waktu pengembangan produk dengan teknik-teknik baru, kemudian dengan mengajak partner untuk berkolaborasi, melakukan konsep tes lebih awal, dan juga melakukan perencanaan pemasaran yang lebih sophisticated atau lebih unggul. Kemudian berikutnya permasalahan adalah timing atau waktu launching yang kurang tepat. Jadi permasalahannya adalah produk baru kadang di launching saat kategori produk tersebut sudah tidak diminati lagi, atau mungkin saat produk ini memang merupakan suatu produk yang baru, cuman masih sedikit konsumen yang berminat untuk mencoba dan membeli produk baru tersebut. Permasalahan berikutnya adalah siklus hidup produk yang semakin pendek. Ini diakibatkan oleh disebabkan oleh kompetitor
yang semakin cepat untuk mengcopy produk-produk baru dari suatu perusahaan. Contohnya Sony, mereka umumnya dulu biasanya dapat menikmati 3 tahun lead untuk produk-produk baru mereka. Namun sekarang dengan teknologi, perkembangan teknologi, kolaborasi dengan partner dan sebagainya, Matsushita yang merupakan kompetitor dari Sony, mereka bisa mengcopy produk-produk baru Sony hanya dalam waktu 6 bulan. Ini membuat Sony dalam waktu 6 bulan masih belum dapat memperoleh pengembalian atas investasi yang cukup besar dalam pengembangan produk mereka. Kemudian permasalahan berikutnya adalah dukungan organisasional. Jadi produk baru mungkin tidak sesuai dengan budaya perusahaan, atau mungkin mereka produk baru ini hanya menerima support finansial yang lebih rendah daripada apa yang dibutuhkan untuk sukses. Kegagalan awal dalam pengembangan produk tidak selalu menjadi akhir perjalanan dari suatu ide. Jadi memahami bahwa 90% dari obat-obat yang mereka eksperimenkan itu tidak sukses. Eli and Lilly mereka melihat kegagalan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penemuan. Jadi saintis-saintis atau ilmuwan-ilmuwan di Eli and Lilly mereka didorong untuk menemukan penggunaan-penggunaan baru dari obat-obat yang gagal saat eksperimen. Jadi contohnya adalah Evista, ini merupakan kontrasepsi yang gagal. Evista ini kemudian menjadi obat yang memperoleh profit yang cukup besar, yaitu 1 miliar dolar per tahun. Ini merupakan Evista ini kemudian menjadi obat osteoporosis. Contoh lain adalah Strattera, yaitu obat ini tidak sukses sebagai antidepresan, namun menjadi top seller untuk mengobati penyakit hyperactivity atau attention deficit disorder. Kemudian salah satu obat mereka yang cukup menjanjikan di dalam penyakit kardiovaskular yang sedang dalam tahap pengembangan, ini dimulai sebagai suatu proyek obat asma. Poin bahasan berikutnya adalah organizational arrangement atau dukungan organisasional. Yang pertama adalah budgeting untuk pengembangan produk baru. Hasil dari research dan development ini seringkali sangat tidak pasti, sehingga sulit untuk mempergunakan kriteria investasi normal saat melakukan budgeting untuk pengembangan produk baru. Sejumlah perusahaan mereka secara sederhana membiayai sebanyak apapun proyek yang mungkin mereka biayai, berharap untuk dapat menghasilkan atau mendapatkan beberapa produk baru yang berhasil di pasaran. Perusahaan lain mereka menerapkan cara konvensional, yaitu dengan mengambil sekian persen dari penjualan, dan dana tersebut kemudian digunakan untuk memfinance atau membiayai proyek-proyek pengembangan produk baru. Cara lain adalah dengan mengeluarkan dana sama seperti sejumlah yang dikeluarkan oleh kompetitor. Kemudian di yang lain juga, perusahaan lain mereka menentukan berapa jumlah produk baru yang mereka perlukan, dan kemudian mereka menghitung secara mundur ke belakang untuk mengestimasikan berapa investasi yang dibutuhkan. Poin berikutnya adalah mengelola pengembangan produk baru. Perusahaan menghandle aspek organisasional dari pengembangan produk baru ini dalam beberapa cara. Beberapa perusahaan mereka memiliki sejumlah sekumpulan high level manager yang bertanggung jawab untuk mereview dan mengapprove proposal-proposal produk baru. Perusahaan besar seringnya mendirikan suatu departemen produk baru yang dipimpin oleh manajer dengan kewenangan yang substansial dan memiliki akses ke top manajemen yang memiliki tanggung jawab diantaranya adalah untuk mendorong, menghasilkan, dan memilih filter ide-ide baru, kemudian bekerja dengan departemen R&D, dan kemudian mengadakan field testing atau tes lapangan dan komersialisasi.
Salah satu cara dalam mengorganisasikan pengembangan produk baru adalah dengan membentuk cross-functional teams. Jadi artinya adalah tim dari berbagai departemen di dalam satu perusahaan, di marketing, kemudian departemen operational, salah satu orang dari departemen R&D, mereka bekerja bersama-sama yang diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan produk baru yang spesifik. Jadi para intrapreneurs ini mereka dibebas tugaskan dari tugas mereka sehari-hari. Kemudian mereka diberikan budget, mereka diberikan time frame, dan juga diberikan skunk work setting. Jadi skunk work ini adalah tempat kerja informal di mana para intrapreneur tim ini mereka dapat bekerja bersama melakukan brainstorming untuk mengembangkan produk baru. Poin bahasan berikutnya adalah mengelola proses pengembangan produk baru. Yang pertama adalah tahapan yang pertama adalah menghasilkan ide. Jadi proses pengembangan produk baru dimulai dengan pencarian ide. Jadi para expert atau ahli dalam marketing mereka percaya bahwa peluang terbesar dalam pengembangan produk baru adalah dengan cara menemukan kebutuhan-kebutuhan konsumen yang belum dapat dilayani oleh pasar saat ini, atau dengan melakukan inovasi teknologi yang dapat mengubah industri dan mengubah cara-cara atau mengubah kehidupan manusia. Jadi dalam mencari ide, beberapa cara dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan melakukan interaksi dengan yang lain. Jadi beberapa perusahaan mereka keluar dari lingkungan internal mereka untuk mencari ide dari sumber-sumber eksternal. Jadi termasuk customer sendiri, kemudian juga karyawan yang merupakan sumber internal perusahaan, ilmuwan, teknisi. Mereka juga mencari ide dari saluran pemasaran mereka atau distributor mereka, agensi pemasaran, top manajemen, dan bahkan mereka mencari ide dari kompetitor mereka. Kebutuhan dan keinginan konsumen merupakan tempat yang logis untuk memulai pencarian ide. Pengguna awal dari suatu produk merupakan suatu sumber yang baik yang menjadi input dalam pengembangan produk baru. Bahkan para pengguna awal ini mereka sering menginovasikan produk tanpa pengetahuan dari perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Contohnya adalah sepeda gunung. Jadi sepeda gunung ini dikembangkan oleh perusahaan sebagai hasil dari pengamatan mereka terhadap perilaku anak-anak muda yang membawa sepeda mereka ke atas gunung dan kemudian menaiki sepeda mereka menuruni gunung. Jadi saat sepeda mereka rusak dalam aktivitas ini, para anak muda ini kemudian mulai melakukan modifikasi terhadap sepeda mereka yang rusak itu dengan menambah dengan membuat sepeda mereka menjadi lebih tahan lama atau awet dengan menambahkan rem yang biasa digunakan pada motor, kemudian improve suspensinya, meningkatkan suspensinya, dan menambahkan aksesoris yang dibutuhkan. Jadi pengguna awal inilah yang mengembangkan inovasi dan bukan perusahaan. Jadi perusahaan ini mengamati perilaku pengguna awal, kemudian mengadopsi modifikasi mereka menjadi suatu bentuk produk baru yang dapat dijual oleh perusahaan. Kemudian ide juga dapat diperoleh dari berinteraksi dengan karyawan. Jadi karyawan ini dapat menjadi sumber dari ide-ide baru untuk meningkatkan produksi, menyempurnakan produk, menyempurnakan produksi, dan menyempurnakan layanan. Toyota mereka mengklaim bahwa karyawan mereka mengumpulkan 2 juta ide setiap tahunnya. Jadi Toyota memberikan kompensasi secara moneter, yaitu dalam bentuk uang, atau yang non material seperti memberikan libur, kemudian penghargaan sebagai rekognisi kepada karyawan-karyawan yang mengirimkan ide-ide terbaik.
Jadi ide-ide produk baru ini juga dapat datang dari para penemu, kemudian pengacara paten, datang dari universitas, laboratorium komersil, konsultan industri, agensi iklan, kemudian perusahaan riset pemasaran, dan juga publikasi-publikasi industrial. Perusahaan dapat menemukan ide yang bagus dengan meriset produk atau layanan dari kompetitor atau perusahaan-perusahaan lain. Jadi perusahaan dapat mencari apa yang disukai oleh konsumen dan tidak disukai oleh konsumen pada produk kompetitor. Perusahaan juga dapat membeli produk kompetitor, mengamatinya, untuk kemudian merancang produk yang lebih baik. Untuk menghasilkan ide-ide produk baru, perusahaan dapat mengadopsi creativity teknik. Terdapat beberapa teknik kreativitas. Yang pertama adalah atribut listing. Jadi di sini mendaftar atribut-atribut dari suatu objek, katakanlah sebagai contoh obeng, kemudian memodifikasi masing-masing atribut, seperti contohnya menggantikan handle kayu dengan plastik, kemudian menyediakan daya torsi, kemudian menambahkan kepala skru yang berbeda, dan seterusnya. Kemudian teknik kreativitas yang kedua adalah force relationship. Jadi di sini mendaftar sejumlah ide dan kemudian mempertimbangkan masing-masing ide dalam hubungan atau kaitannya dengan satu sama lain. Sebagai contoh dalam mendesain furniture kantor yang baru, contohnya pertimbangkanlah item-item furniture seperti meja, rak buku, dan filing cabinet ini sebagai suatu ide yang berbeda. Kemudian bayangkan suatu meja yang dibangun dengan built-in bookcase atau rak buku yang built-in di dalam meja tersebut. Atau bayangkan suatu meja dengan built-in filing cabinet, atau rak buku dengan built-in filing cabinet, dan seterusnya sesuai dengan kombinasi relationship tersebut. Teknik berikutnya adalah analisis morfologi. Di sini kita memulai dengan suatu permasalahan, seperti contohnya adalah bagaimana membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lain melalui kendaraan yang diberikan suatu daya. Sekarang pikirkanlah berbagai dimensi-dimensi di dalam permasalahan ini. Seperti yang pertama adalah tipe platform apa yang akan digunakan. Apakah kereta, kursi, sling, atau bahkan tempat tidur. Kemudian pikirkanlah dimensi mediumnya. Apakah melalui udara, air, minyak, atau rel. Dan kemudian pikirkanlah dimensi sumber dayanya. Apakah compressed udara, compressed air, atau motor elektrik, atau magnetic field. Jadi dengan melisting seluruh kombinasi yang mungkin, jadi kita dapat menghasilkan banyak solusi-solusi baru. Teknik kreativitas berikutnya adalah reverse assumption analysis. Di sini kita mendaftar seluruh asumsi-asumsi normal mengenai suatu entitas dan kemudian kita membaliknya. Jadi alih-alih berasumsi bahwa suatu restoran memiliki menu, kemudian mencas harga untuk makanan dan minuman, dan menyajikan makanan, kita membalik asumsi-asumsi ini menjadi suatu asumsi yang baru. Jadi dalam asumsi baru, suatu restoran yang baru dapat memutuskan untuk hanya menyajikan apa yang dibeli oleh chef pada pagi hari. Dan kemudian restoran yang baru ini dapat menyediakan sejumlah makanan dan mencas hanya untuk seberapa lama seseorang duduk pada suatu kursi di restoran tersebut. Kemudian restoran dapat mendesain atmosfer yang eksotik untuk kemudian menyewakan space tersebut kepada orang-orang yang diperbolehkan untuk membawa makanan dan minumannya sendiri. Kemudian teknik berikutnya adalah new context. Sebagai contoh, alih-alih mengirim tamu hotel ke front desk untuk melakukan check-in, jadi hotel yang baru dapat menyapa tamu-tamu hotel ini dalam suatu titik yang cukup nyaman dan kemudian menggunakan
mengarahkan mereka untuk menggunakan wireless device untuk membantu mereka melakukan check-in. Seringnya ide produk baru muncul dari pemasaran lateral yang mengkombinasikan dua konsep produk atau dua ide produk untuk menciptakan suatu produk atau tawaran yang baru. Berikut ini adalah contoh-contoh yang sudah terjadi dan cukup sukses. Pertama adalah gas station store, yaitu menggabungkan gas station dengan penjualan makanan. Berikutnya adalah cereal bar yang sering kita jumpai di berbagai supermarket. Jadi ini merupakan kombinasi dari produk sereal dan juga produk snack. Jadi sereal ini juga dapat dinikmati saat waktu snack. Kemudian Kinder Surprise. Jadi mungkin familiar dengan merek Kinder Joy. Jadi ini menggabungkan antara permen, manisan atau coklat dengan mainan yang dipasangkan pada kemasannya. Kemudian ide berikutnya adalah Sony Walkman. Jadi ini menggabungkan antara mendengarkan audio dengan portability dari device-nya, sehingga pengguna dapat mendengarkan audio atau musik dengan device yang dapat dibawa kemana-mana. Subtopik berikutnya adalah mempergunakan idea screening. Dalam melakukan screening ide, perusahaan perlu menghindari drop error. Di drop error ini muncul saat perusahaan menolak suatu ide yang bagus. Jadi ini terjadi diakibatkan oleh saking mudahnya kita untuk menemukan kesalahan pada ide-ide orang lain. Jadi beberapa perusahaan mereka kadang merasa ngeri apabila mereka melihat ke belakang dan seberapa dekat mereka dengan kemungkinan mereka untuk mendrop suatu ide yang memang betul-betul bagus, dan apalagi ide tersebut saat ini pada akhirnya telah menjadi produk baru dengan kesuksesan luar biasa. Manajemen dapat memberikan rating pada ide-ide yang masuk mempergunakan weighted index method. Ini tujuannya adalah untuk merating ide-ide tersebut. Jadi ide-ide dengan skor yang tinggi kemudian dapat dipertimbangkan untuk masuk ke tahap berikutnya. Jadi masuk ke tahap pertimbangan, dapat dipilih ide mana yang kemudian lolos untuk dikembangkan menjadi produk baru. Weighted index method dapat kita lihat di slide berikutnya. Berikut ini adalah contoh weighted index method. Jadi yang pertama, perusahaan perlu membuat daftar kriteria kesuksesan suatu produk. Yang pertama adalah apakah produk tersebut tergolong unik atau superior. Yang kedua, apakah produk memiliki rasio yang tinggi antara kinerja terhadap cost. Kemudian yang ketiga, apakah produk baru tersebut akan mudah memperoleh dukungan dana. Kemudian yang keempat adalah apakah produk baru tersebut memiliki kompetisi yang intens atau tidak di pasar. Jadi setelah menentukan kriteria ini, perusahaan kemudian memberikan bobot tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria. Jadi di sini dianggap produk yang superior atau unik ini memiliki tingkat kepentingan yang paling tinggi sehingga diberikan bobot tertinggi yaitu 0,4 sampai dengan 0,1 menjadi kriteria dengan tingkat kepentingan yang paling rendah yaitu kompetisi. Jadi perusahaan di sini menilai bahwa kompetisi bukanlah merupakan suatu kriteria yang penting, namun yang paling penting adalah produk yang unik atau superior. Kemudian perusahaan memberikan skor pada masing-masing kriteria. Ya dapat dilihat bahwa kriteria 0 sampai 0,3 artinya adalah poor atau rendah, 3 sampai dengan 6 artinya cukup, dan 0,6 sampai dengan 0,8 artinya baik. Jadi perusahaan dapat memberikan skor sesuai dengan penilaian mereka terhadap masing-masing kriteria. Kemudian ditentukan produk rating, yaitu bobot dikalikan dengan skor. Kemudian dijumlahkan menjadi 0,69. Jadi perusahaan dapat menentukan rasio minimal tingkat penerimaan produk, yaitu misalkan 0,61. Jadi dengan nilai 0,69 artinya ide produk ini sudah dapat diteruskan ke tahap berikutnya. Jadi dengan cara ini perusahaan dapat menyeleksi ide-ide dengan lebih efektif dan efisien.